Shalom teman-teman. Shalom. Waduh, siapa yang hari ini bersuka cita untuk datang ke rumah Tuhan? Ya, cuma 1, 2, 3. Ya, siapa yang bersuka cita? Ya, lambaikan tangan kita semua sama-sama. Happy Sunday semuanya, teman-teman yang di Zoom juga Happy Sunday. Senang sekali kita bisa bersekutu bersama sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari ambil waktumu secara pribadi dan doa kepada Tuhan memimpin ibadah kita dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Silakan bersaat teduh. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Masih lemas. Shalom. Aduh, kayak orang sakit tipes ya. Shalom. Lagi. Shalom. Oke, gimana kabarnya? Seminggu hari ini baik? 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 Nah, gitu dong yang semangat. Ini pagi-pagi loyo-loyo banget nih. Ini teman-teman, coba dong yang belakang maju dong. Ini kayaknya baris paling depan nih kagak ada yang mau isi ya. Kenapa sih? Ayo maju yuk, maju. Itu yang barisnya Rio masih ada, ayo maju yuk. Itu yang cewek sebelahnya Alicia masih ada. Maju dong, maju, maju. 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 Nah, gitu kan enak ngeliatnya, nggak terlalu belakang soalnya mata saya agak minus gitu kan, jadi nggak kelihatan. Ini gimana nih? Ini pagi-pagi datang ke gereja, walaupun lemes tapi tetap bersuka cita, amin? Amin? Amin. Coba kita sebelum mulai kita mau sapa dulu nih temannya di depan, kiri, kanan, belakangnya. Coba colek, hai Besti. Hai Besti. Ya. Ini ngomongin Besti, tahu gak Besti itu artinya apa? Gak ada yang tahu? Best friend ya, Besti. Pas banget. Karena kita udah di gereja ketemu best friend nih ceritanya. Kita mau bersuka cita, kita mau angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Kita mau bertepuk tangan, oke hari ini, oke? Oke. Yang semangat tepuk tangan ayo. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk temannya, tunjuk. Kau sahabatku gitu, oke? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Temennya ditunjuk, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
bersorai kemuliaan bagi Tuhan. Oke teman-teman, boleh silakan duduk. Ya teman-teman, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami bisa diberikan kesempatan dari kami bangun tidur sampai kami bisa sampai di gereja dengan keadaan selamat. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami sekarang ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin kami, Engkau memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, selanjutnya untuk bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Oke, untuk mekanisme pembacaannya kita baca bareng-bareng ya. Oke? Udah ketemu? Bisa lihat di sini? Oke. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena itu tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah Injil Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke khotbah. Aku mau ajak teman-teman bernostalgia sih sebenarnya, karena ini lagunya lama, lagu lama. Tapi pasti teman-teman udah pernah dengar gitu. And actually this is my favorite song. Because ada satu kalimat yang dia ngomong gini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Seringkali kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau ini, kita nuntut sama Tuhan. Tapi kita pernah mikir gak, apa itu sebenarnya emang jalannya Tuhan, Tuhan yang emang izin kita buat dapetin itu semua, dan itu emang yang Tuhan mau untuk kita itu di dalam kehidupan kita. Aku juga sering kayak gitu dulu, cuman aku lama-lama merubah kayak pola pikiran aku. Aku setiap doa aku selalu bilang, Tuhan kalau emang ini mau Tuhan, jadilah seperti apa yang Kau ingini. Kita harus belajar kayak gitu ya teman-teman, karena kita hidup sama Tuhan, kita bukan hidup di diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan di setiap apapun kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian seperti yang Kau ingini.
katakan, ku telah mati Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oke teman-teman, kita nggak pisah kelas ya. Dipersilakan kepada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami memiliki hidup yang semakin diubahkan. Kami memiliki kehidupan yang semakin hari diperbaharui. Dan bahwa setiap kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan meresponi akan hidup kami menjadi seperti Engkau. Seperti yang Engkau ingini di dalam setiap kehidupan kami. Hidup yang tidak dibelenggu oleh dosa, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman, hidup yang menjalani kehidupan
berdasarkan kebenaran akan Tuhan. Bapak, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kami dengarkan. Mohon Tuhan berbicara dari hati ke hati kepada setiap kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan ini, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya karya Roh Kudus termeterai dalam setiap hati kami dan berbicara kepada masing-masing setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus, kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, senang sekali kita bisa kembali, bisa bersekutu bersama ya, beribadah. Sekali lagi kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah kita. Senang sekali kalian juga bersedia hadir secara onsite. Nah, ini adalah sukacita bagi setiap kami, khususnya para pengurus, melihat kalian juga antusias untuk datang hadir di tempat ini. Nah, saya berharap juga rekan-rekan yang masih dalam Zoom, kalian bisa hadir dengan onsite sehingga kita bisa menikmati ibadah secara langsung dan menikmati persekutuan ini bersama-sama. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai affirmation atau mendorong perubahan positif. Ini adalah seri dari khotbah mengenai Shekinah Family. Kita tahu ya teman-teman, kita sedang dalam proses pembelajaran, pemuridan yang membawa kita mengarah kepada setiap keluarga-keluarga. Termasuk kita sebagai anak-anak yang hadir di tengah keluarga, di tengah orang tuamu, kita memiliki peran yang cukup signifikan. Signifikannya bagi orang tua kita, bisa juga bagi saudara-saudari kita, atau bagi lingkungan kita. Semuanya itu memiliki makna dan peranan masing-masing. Nah, penting sekali kita membahas mengenai hal ini. Kalau kita menelusuri di dalam pengertian dalam kamus KBBI teman-teman, affirmation itu tuh suatu penetapan atau suatu penegasan dan peneguhan dalam sebuah pernyataan atau perkataan. Saya tutup dalam kurung perkataan. Pernyataan atau perkataan yang apa? Positif. Yang membantu itu untuk mengubahkan pemikiran seseorang. Jadi pembicaraan kita mengenai hal ini, kita akan melihat bagaimana suatu penetapan, suatu penegasan, atau suatu peneguhan dalam pernyataan atau perkataan itu sesuatu yang hidup, sesuatu yang positif, sesuatu yang membantu, dan itu dapat mengubahkan pemikiran seseorang. Saya akan memulai dengan satu kisah teman-teman. Dr. Larry Crabb, dia ini adalah seorang konselor teman-teman. Dia adalah orang Kristen Amerika. Dia juga adalah seorang penulis. Dia guru Alkitab dan dia itu adalah pembicara seminar. Teman-teman kalau melihat dari profesinya, teman-teman menebak dia sebagai seorang yang jago ngapain? Jago berkata-kata ya. Kita bisa melihat ya, seorang konselor. Kita bisa melihat dia orang Kristen Amerika, dia seorang penulis lagi. Kita bisa lihat juga dia sebagai seorang apa? Guru Alkitab, berarti juga dia merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Bahkan dia juga sebagai pembicara di seminar-seminar yang dia buat. Kalian tahu latar belakang dia sebagai siapa? Dr. Larry Crabb ini, dia adalah seorang yang dulunya dia adalah orang yang gagap teman-teman. Dia benar-benar grogi, dia benar-benar takut, dia benar-benar gak bisa ngomong di depan banyak orang.
Dia adalah orang yang tidak percaya diri. Kalau di tempat dia bersekolah, dia seringkali diejek-ejek. Kalau ngomong itu terbata-bata. Ngomong itu enggak konsisten. Mau ngomong A, tiba-tiba berubah ke B, tiba-tiba berubah ke C. Itu Dr. Larry Crabb. Suatu ketika teman-teman, beliau diundang dalam satu cerita seminar. Dia membawakan satu pesan khotbah singkat. Maju dia ke depan. Saudara, apa yang terjadi ketika dia maju ke depan? Waktu dia berkhotbah, waktu dia membicarakan firman Tuhan, dia salah ngomong, teman-teman. Dia bicaranya terbata-bata. Dia bicaranya enggak jelas. Dan dia bicaranya membuat orang bingung dan bertanya-tanya. Teman-teman dengar kisah ini, melihat situasi yang sudah terjadi, yang dialami oleh Dr. Larry Crabb ini, akhirnya dia keluar dari acara yang belum selesai itu. Di pertengahan acara itu, setelah dia maju ke depan, dia keluar. Dan dia pergi. Di dalam hatinya dia mengatakan, mulai saat ini, aku tidak akan bicara di depan umum lagi. Mulai saat ini, aku tidak mau ngomong di depan umum, karena aku ini adalah seorang yang gagap. Orang yang tidak bisa bicara dengan baik di depan umum. Orang yang tidak bisa melakukan dan memperkatakan sesuatu yang benar dengan jelas. Dan orang tidak bisa mengerti apa yang aku katakan. Saudara, dengan hati yang luka, dengan hati yang sakit, dengan kekecewaan atas dirinya sendiri, dia keluar dari pintu gereja itu. Waktu dia keluar, ada seorang yang menjumpai dia. Dia gak mengenali dia siapapun. Dia gak kenal, dia gak tahu siapa dia. Waktu dia ngomong, dia ketemu, dia bicara kepada Larry Crabb. Dia bilang, Larry Crabb, saya mendukungmu 1000% dari apa yang engkau perbuat, dari apa yang engkau lakukan. Teruslah menjadi orang yang baik. Teruslah menjadi orang yang menyatakan kebenaran bagi banyak orang. Saudara, dia mendengar perkataan yang bukan orang yang ia kenal. Dia mendengar perkataan dari orang yang mungkin itu siapa gak tahu, orang asing. Belum tentu juga itu orang mendengarkan dia pada saat dia lagi ngomong yang tahunya gagap, gak tahu, belum tentu juga ya. Memang gak dijelaskan juga di dalam kisah itu. Tapi perkataannya, sebuah perkataan yang begitu positif. Perkataannya itu mendukung terhadap Larry Crabb, seorang yang gagap, teman-teman. Perkataannya itu bukan sesuatu yang mengintimidasi, bukan sesuatu yang menipu, bukan sesuatu yang manipulatif, bukan membohong-bohongi. Tapi perkataannya jujur di dalam hati untuk mengatakan, lakukan hal yang positif. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak dari kita pernah diperhadapkan dengan orang-orang yang di sekeliling kita yang memperkatakan perkataan yang buruk. Berapa banyak dari kita, mungkin kita pun adalah pribadi juga yang masih bergumul di dalam hal itu. Memperkatakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Memperkatakan perkataan yang tidak menyenangkan hati sesama kita. Memperkatakan perkataan yang tidak menyenangkan hati orang tua kita. Memperkatakan perkataan yang tidak menyenangkan saudara-saudari kita. Mari kita belajar bersama-sama mengkoreksi diri kita sebelum kita mendalami kembali, mengingat kembali apa yang perlu kita lakukan.
Afirmasi seperti apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita mendorong, bukan menjatuhkan, tapi kita mendorong kepada suatu perubahan yang positif, teman-teman. Di Alkitab ada nggak sih affirmation yang memang menjadi contoh dapat kita pelajari? Saya menemukan, teman-teman, di 4 Injil sinoptik. Ada yang tahu nggak nih? 4 Injil sinoptik itu kitab apa aja? Hah? Waduh. Ini harus ada kuis Alkitab nih kayaknya ya. 4 Injil sinoptik itu apa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, jadi kalau orang menanya 4 Injil sinoptik itu jawabannya apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teman-teman, ada 4 Injil sinoptik ini terdapat kisah, sebenarnya secara implisit ya teman-teman, menceritakan bagaimana Yesus Kristus melakukan affirmation ini. Melakukan tindakan sesuatu yang mengubahkan. Melakukan tindakan sesuatu yang membawa kepada perubahan yang semakin lebih baik, teman-teman. Saya akan ambil contoh sampel dari masing-masing Injil sinoptik ini. Saya nggak akan banyak semuanya, karena banyak sekali contoh yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Yang ini bagi saya, ketika saya menggumulkan ayat ini, saya rasa ini cocok untuk kita lakukan dan kita pelajari dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama kita lihat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Teman-teman sekalian, konteks atau latar belakang dari teks ini bicara tentang apa sih? Kalau kita memperhatikan teman-teman sekalian, di dalam kitab Injil Matius ini, khususnya di pasal yang ke-16 yang kita sudah baca ini, kita tadi konsen di ayat 17-nya. Ini berbicara mengenai tentang pengakuan seorang Simon Petrus, rekan-rekan sekalian. Ini adalah konteks di mana orang-orang mempertanyakan, siapakah Yesus Kristus itu? Orang-orang mempertanyakan, siapakah Yesus Kristus? Apakah dia Yohanes Pembaptis? Apakah dia seorang rabi? Ataukah dia seorang nabi yang diutus? Siapakah Yesus Kristus? Ini mempertanyakan sesuatu yang membawa kepada suatu kepercayaan. Mempertanyakan suatu eksistensi Yesus Kristus itu sendiri. Siapakah dia? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Yesus yang kita baca ini sesungguhnya ditujukan kepada Simon Petrus secara khusus di ayat ke-17 ini. Karena kata Yesus itu adalah perkataan yang mengubah Simon Petrus dan para murid percaya bahwa Yesus Kristus adalah siapa? Mesias, teman-teman. Simon Petrus melihat karya Tuhan itu sendiri. Namun itu menjadi pertanyaan yang begitu besar. Namun Tuhan mengkonfirmasinya. Andai kan kalau Tuhan jawab, itu bukan gue. Gimana coba? Sesat gak tuh Simon Petrus? Teman-teman, hati-hati ya. Seringkali perkataan kita tuh bukan mengubah orang menjadi lebih baik. Yang ada perkataan kita menjatuhkan orang semakin jatuh ya. Harus hati-hati teman-teman. Kita belajar dari cara Yesus Kristus. Ketika dia melihat orang-orang bingung,
melihat kehadirannya. Orang-orang bingung melihat siapa dia sebenarnya. Tapi di sanalah sesungguhnya ia mengubahkan setiap orang, menyembuhkan setiap orang, mengobati setiap orang. Sehingga orang-orang termasuk Simon Petrus dan para murid-muridnya mengenal Yesus Kristus itu sebagai Mesias. Teman-teman, penting sekali. Perkataan yang positif itu adalah sesuatu yang mengubahkan, bukan? Penting sekali. Affirmation yang kita lakukan kepada setiap orang itu bukan untuk menjatuhkannya. Bukan untuk merusak karakter hidupnya. Bukan untuk menjatuhkan dia. Tapi itu kita lakukan, mengubah dia. Perkataan kita mengubahkan dia, mentransformasi dia, semakin dekat, semakin mengenal tentang Yesus Kristus. Pelajaran pertama hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang mentransformasi, mengubah. Katakan sama-sama mengubah. 1, 2, 3. Teman-teman, penting sekali. Dalam sikap kita, bersama komunitas kita, Yesus sendiri mengajarkan sesuatu orang yang tidak percaya begitu saja. Tapi dengan mereka yang mereka katakan, apa yang mereka lihat, itu mengubahkan setiap paradigma orang tentang siapa itu Yesus. Bukankah kehidupan kita pun juga harus begitu, teman-teman? Kehidupan kita hadir di tengah sekeliling kita. Ketika kehidupan kita hadir di tengah komunitas kita. Kehidupan kita hadir di tengah keluarga kita. Bukankah kita harus saling mengubahkan, saling bertumbuh, dan saling transformasi? Siapa yang ingin semakin bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan? Ya teman-teman, pertumbuhan dan atas pengenalan akan Tuhan itu penting. Karena itulah yang akan mengubahkan cara pikirmu, perkataanmu, sikap dan tindakanmu. Sehingga bukan orang mengenal kamu, orang mengenal Rio, orang mengenal Ewin, orang mengenal Stephen, orang mengenal Giselle, orang mengenal Lionel. Itu sama seperti dia mengenal siapa juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Belajarlah dalam sikap dan perkataan kita. Belajar seperti yang Yesus lakukan. Supaya kita hadir, bukan menjadi orang-orang yang menjatuhkan, tapi kehadiran kita mengubahkan paradigma orang, mengubahkan cara pikir orang dalam setiap kehidupan kita, lewat perkataan dan kehidupan kita. Amin teman-teman. Yang kedua, Injil Sinoptik yang kedua itu terdapat di dalam Markus yang pertama, ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Teman-teman yang terkasih, konteks dari afirmasi yang Tuhan lakukan kepada di dalam surat Injil Sinoptik yang di dalam kitab Mazmur ini berbicara tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama, teman-teman. Mari ikutlah aku.
Teman-teman, Yesus ini sedang berjalan menyusuri Galilea. Ia melihat ada Simon dan Andreas di sana yang sedang menjala ikan. Ketika dia melihat, kalian tahu kan kisah Simon dan Andreas? Dia orang yang jago banget soal menjala ikan. Dia juga orang yang profesional di bidang itu. Dia juga adalah orang yang punya kemampuan dan kapasitas yang sangat mumpuni untuk menjala ikan. Dia tahu cuacanya. Dia tahu kapan dia harus berlayar. Dia tahu kapan dia harus menepi. Dia tahu harus kapan dia menebarkan jala itu. Dia tahu persis. Bahkan mungkin dia tahu waktunya kapan. Saudara, berarti dia adalah orang yang apa? Orang yang pintar, bukan? Orang yang terlatih, bukan? Untuk melakukan hal itu. Sehingga itu menjadi profesinya dia. Ya kan? Saudara, kelebihan itu, kemampuan yang dia miliki, sesungguhnya Yesus menyatakan perkataan kepada Simon Andreas, mari ikutlah aku. Saudara, ini memberikan suatu terobosan besar. Tadi kita belajar tentang mengubahkan, teman-teman ya. Yang kedua ini, kita belajar tentang suatu terobosan yang besar dalam kehidupan mereka. Terobosan seperti apa? Saudara, mereka yang dulunya sebagai penjala ikan mereka tuh gak main-main loh. Hitungannya bukan kiloan. Hitungannya bukan bijian kayak gitu ya. 1, 2, 3, enggak. Ribuan ikan. Tapi Tuhan Yesus menangkap satu hal yang lebih besar daripada dia menjala ikan itu sendiri. Yang sesungguhnya dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Bahkan dia tidak pernah memikirkan hal itu, teman-teman. Yang jadinya sebagai penjala ikan. Kemudian Yesus mengatakan, ikutlah aku. Saudara, ini suatu afirmasi yang memang menunjukkan suatu terobosan yang begitu besar. Bukan lagi menjala ikan, bukan mencari ikan, tetapi mencari manusia-manusia yang hilang. Mencari manusia-manusia yang belum percaya Kristus. Ini sesuatu yang tidak terbayangkan oleh mereka. Tapi Tuhan menunjukkan, ikutlah aku. Saudara, ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa mungkin kakak atau adikmu memiliki kemampuan, memiliki talenta, memiliki keahlian yang khusus di bidang yang ia sukai. Berapa banyak kita yang mendukung akan hal itu? Bahkan berapa banyak kita yang tidak mendukungnya dan mengatakan, udahlah, lu gak bakal jadi apa-apa deh. Pernah gak sih dengar kayak gitu? Udahlah, ngapain sih lu belajar banyak jauh-jauh, tinggi-tinggi kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga katanya. Udahlah, ngapain sih jauh-jauh ke sekolah, jauh-jauh studi ke luar negeri, ujung-ujungnya nanti ngapain? Jaga toko. Jagain toko jadi kasir, tapi S2. Saudara, ini yang Tuhan Yesus ingin dobrak, teman-teman. Dobrak cara pikir kita. Dobrak hati kita. Dia ingin menerobos kehidupan setiap kita agar kita melihat potensi dari seseorang, melihat hal yang positif dari seseorang itu,
itu sesungguhnya dapat mengubahkan dia semakin lebih maju. Banyak orang yang mengalami hidup yang sulit, bukan? Banyak orang yang mengalami kondisi yang sulit, bukan, di dalam kehidupannya. Mempertanyakan eksistensi dirinya, mempertanyakan kebenaran tentang siapa dirinya. Bahkan dia tidak tahu siapa dirinya sendiri. Lalu apa yang engkau lakukan sebagai seseorang yang ada di sampingnya? Sebagai seseorang yang mendengarkannya? Apakah engkau akan melakukan suatu terobosan yang besar buatnya dengan memperkatakan sesuatu yang tepat bahwa dirimu adalah diri yang berharga di mata Tuhan? Atau kita bukan membuat terobosan besar dalam hidup kita? Ya udahlah, lu hidup biasa-biasa aja. Masih ada orang tua. Saudara, di komunitas kita perlu nggak sih suatu terobosan? Perlu nggak? Ayo, kenapa perlu? Siapa yang tadi jawab perlu? Ayo. Kenapa perlu terobosan? Biar nggak stagnan ya. Nerobos biar nggak stuck. Nerobos lampu merah perlu nggak? Saudara, terobosan itu penting bagi kita, khususnya kaum muda kayak kita begini. Kita sebagai subjek yang memberikan terobosan itu, atau kita sebagai objek yang menerima akan terobosan-terobosan yang kita dapatkan. Kekuatan-kekuatan melalui perkataan-perkataan yang membawa kita semakin diubahkan. Firman Tuhan itu sebagai terobosan dalam hidup kita, bukan? Atau cuma satu sejarah doang? Atau satu kebenaran? Siapa yang bilang sejarah firman Tuhan? Siapa yang bilang ini firman Tuhan sebagai suatu kebenaran? Guys, di firman Tuhan ini suatu kebenaran yang membawa kita semakin maju dalam kehidupan kita. Sayang loh kalau lo orang kagak mau baca firman Tuhan. Sayang. Mau belajar apa tentang firman Tuhan? Mau belajar tentang sistematika berpikir? Mau belajar apa tentang firman Tuhan? Mau belajar bagaimana kita menjadi seorang yang penting dan bermakna di dalam kehidupan kita? Mau belajar tentang spiritualitas, transformasi? Mau belajar tentang apa? Apapun ada di Alkitab. Dan itu menjelaskan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya Alkitab itu membawa kepada kita semakin mengalami pengenalan dengan Tuhan. Dan perkataan-perkataan Alkitab ada yang menjatuhkan gak? Kenapa manusia suka menjatuhkan? Kenapa manusia masih suka menjatuhkan? Saling menyalahkan. Saudara, ini penting bagi kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Kalau engkau punya potensi hidupmu yang semakin bertumbuh, semakin jelas, kau punya karir yang di masa yang akan datang yang akan engkau capai. Waktu itu kita bahas visi kan? Udah pada bikin visi belum? Kalau udah pada punya visi, lakukanlah sebuah terobosan yang besar. Lakukanlah sebuah terobosan yang besar. Karena itu yang Tuhan Yesus juga akan lakukan kepadamu ketika engkau datang kepada Dia. Dan jadilah orang-orang yang memang semakin hari, semakin bertumbuh dalam keserupaan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya teman-teman, di dalam kitab Lukas, kita dapat melihat Lukas 19 ayat 9 hingga ayat ke-10. Ayo kita sama-sama baca kalimat ini. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Teman-teman sekalian, ini konteksnya tentang apa? Ini cerita tentang Zakheus, teman-teman. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Tahu nggak kisah Zakheus? Ayo, kisahnya apa? Hah? Kisahnya apa? Orangnya tinggi atau pendek? Wah, main fisik lu orang. Baru diajarin supaya kita kasih terobosan dan mengubahkan orang. Main fisik. Ya dia orang yang tidak tingginya nggak sama kayak kita lah ya mungkin. Nggak proporsional lah tingginya. Jangan ngomong pendek. Sama aja saya juga ya. Saudara, tapi dia pengen penasaran ya. Dia orang yang penasaran bukan sama Yesus. Dia pengen tahu bukan? Ini cerita sekolah minggu banget itu teman-teman. Dia pengen tahu. Sampai dia ngapain teman-teman? Manjat pohon. Tahu dah Gary bisa nggak manjat pohon kalau kayak Zakheus? Manjat pohon. Pohonnya tinggi gak ya? Manjat pohon loh. Untuk mau kenal itu siapa? Sebenarnya belum kenal ya. Mau tahu dulu nih. Baru dia dengerin. Saudara, yang unik apa sih dari kisah ini? Kenapa Tuhan mengatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini? Rumah siapa yang dimaksud ini? Rumah Zakheus, teman-teman. Kenapa terjadi keselamatan? Karena sesungguhnya teman-teman, perkataan Yesus Kristus kepada Zakheus ini, kepala pemungut cukai, itu membuka hati ia dan keluarganya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan. Saudara, ketika Zakheus ingin mendengar, dia berlari mendahului banyak orang. Dia naik ke pohon ara dan dia melihat Yesus. Dan Yesus menangkapnya dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Teman-teman, ini adalah kunci teman-teman. Kunci mengapa Zakheus bisa membuka hati. Karena terlebih dahulu dia membuka hatinya kepada Tuhan. Dia ingin melihat siapa itu Tuhan. Dia ingin mengenal siapa itu Tuhan. Lalu Yesus menjawab, meresponinya. Dia gak ngomong, kepo amat sih lo. Enggak. Dia langsung to the point. Saya mau ke rumahmu. Saudara, orang banyak tidak setuju terhadap sikap Yesus Kristus. Kenapa gak setuju? Ada yang tahu? Kenapa dia? Orang-orang gak setuju. Yesus Kristus ke rumahnya Zakheus. Ayo, sekolah minggunya gimana nih? Kenapa? Ayo. Betul. Betul. Iya. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Orang yang koruptor. Orang yang gak bisa dipercaya kalau ngomongin megang duit. Gak bisa teman-teman. Orang gak suka dengan si Zakheus itu. Tapi di tengah orang yang tidak banyak menyukainya, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang ke rumahmu.
Teman-teman, ini suatu afirmasi. Bahwa di tengah ketika orang tidak dapat menerima kehadiran kita, Tuhan dengan lemah lembut mengatakan Dia yang datang kepada kita. Tuhan dengan lemah lembut menyapa kita. Saudara, ini penting banget. Penting banget kita membuka hati kita. Bukan hanya sebagai kita anak yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi sesungguhnya Yesus Kristus membawa setiap kita, termasuk pemungut cukai, Zakius ini. Dia membuka hatinya karena dia melihat Yesus Kristus menyatakan perkataan yang positif terhadap hidupnya. Kisah ini membawa setiap kita menjadi seorang yang membuka hati lebar-lebar kepada Tuhan. Dan setiap perkataan yang Yesus katakan ini, sesungguhnya ini mendorong setiap kita agar kita semakin hari belajar dengan cara Yesus. Waktu kalian belajar dengan cara Yesus, seperti yang Yesus lakukan kepada Zakius, ketika dia adalah orang yang tidak diterima, dia orang yang berdosa, jauh lebih buruk daripadamu, tapi engkau membuka hatimu kepada dia dan engkau datang kepadanya. Apa yang dia akan alami? Dia akan senang bukan? Dia akan bersuka cita bukan? Dia akan bersyukur bukan dengan atas kehadiranmu? Tepat seperti yang Yesus lakukan. Sehingga mereka membuka hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau engkau ingin membuka hati orang di dalam setiap komunikasimu, maka bukalah hatimu terlebih dahulu kepada Tuhan. Agar perkataan yang engkau katakan itu melalui perkataan yang Tuhan izinkan di dalam setiap hidupmu. Terakhir teman-teman, kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat 22 hingga ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayo, ini kisah tentang siapa? Wede, pintar ini Josephine. Udah tahu nih kisahnya. Tentang Lazarus teman-teman. Ini sesuatu yang tidak dapat dipercaya bukan? Ya mungkin banyak tafsiran yang berbeda-beda ya mengenai kisah ini. Tapi secara harafiah kisah ini memang menyatakan bahwa Lazarus itu adalah orang yang tiada. Sudah tidak ada. Bahkan para ahli Taurat, orang-orang di sekitar sana pun datang berkabung dan berduka cita atas kematian Lazarus. Tapi teman-teman, dalam situasi seperti ini, perkataan Yesus justru kepada Marta mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit. Lazarus akan bangkit. Teman-teman, ini menunjukkan satu jaminan dan pengharapan yang menguatkan teman-teman. Jaminan yang sesungguhnya yaitu ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, jaminan yang ketika kita mengalami kehidupan di dalam situasi yang tidak aman, situasi yang tidak baik, bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Yesus satu-satunya juru selamat yang menolong setiap kita mendapatkan kekuatan. Menarik teman-teman untuk kita telusuri jaminan dan pengharapan yang Yesus nyatakan kepada Marta
yang sesungguhnya mereka adalah orang yang sudah, Maria dan Marta, mereka berdua udah hopeless lah, udah nggak ada lagi itu orang. Tapi Yesus dengan lantang mengatakan, Lazarus akan bangkit. Teman-teman, ini adalah pembelajaran yang sangat penting bagi setiap kita. Affirmation, sebuah perkataan yang positif, mendorong perubahan yang positif, teman-teman. Sekali lagi, affirmation adalah sebuah perkataan yang positif agar kita dapat mendorong hal perubahan yang positif. Maukah kita menjadi orang-orang yang pendorong melakukan perubahan yang positif itu? Yesus Kristus adalah teladan kita yang mengajarkan kita untuk menyatakan affirmation yang positif itu. Yang pertama tadi apa? Mengubahkan. Yang kedua tadi, terobosan yang besar. Yang ketiga, membuka hati. Yang keempat, orang yang memberikan afirmasi yang baik, yang benar, sesungguhnya dia memberikan janji, jaminan, dan pengharapan. Teman-teman yang terkasih, mari kita baca ayat ini. Ayat ini juga yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia melihat karakter Yesus Kristus. Dia mengatakan ini bersama-sama. Mari kita katakan, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup di dalamnya. Kita ini adalah ciptaan Allah. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Kalau saya bisa gambarkan pekerjaan yang baik itu bisa termasuk dengan perkataan-perkataan yang baik juga. Karena kita sudah dipersiapkan. Konteks Efesus ini adalah mengenai manusia ciptaan baru. Di mana sesungguhnya kita adalah orang-orang percaya yang bukan lagi dibelenggu oleh dosa. Melainkan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terakhir di dalam kitab Kolose 4 ayat ke-6. Ini yang akan kita bawa dalam setiap kehidupan kita. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Paham ya teman-teman ya? Tadi kita udah belajar dari 4 Injil Sinoptik, bagaimana kita melakukan dan memberikan pernyataan yang positif kepada setiap orang. Semuanya itu harusnya penuh dengan kasih. Jangan hambar, artinya apa? Jangan setengah-setengah teman-teman. Kalau memang itu adalah suatu potensi yang baik di dalam diri seseorang, katakanlah dengan itu. Karena itu akan mengubahkan dia, bukan? Kalau itu adalah suatu hal yang dapat membuat dia menemukan pandangan hidupnya, cara hidupnya, visinya, dan goals hidupnya. Dan kita mengatakan dengan penuh hati, penuh kasih, maka itu ada menjadikan suatu terobosan yang tinggi, bukan, buat dia? Kalau kita memperkatakan perkataan kita yang membawa kepada jaminan dan perubahan, dan kita menasihatkan itu senantiasa dengan penuh kasih, dia akan mengalami kekuatan, bukan, di dalam hidupnya. Lakukanlah itu, karena Tuhan mengajarkan kita untuk melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mampukan kami melakukan kehidupan kami yang senantiasa di dalam kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami Tuhan, agar hidup kami senantiasa menjadi berkat melalui perkataan dan tindakan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang mendorong setiap orang mengalami perubahan yang positif. Terlebih lagi
kami pun diubahkan dalam Kristus Yesus melalui pengenalan firman Tuhan dan dalam setiap kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Oke, thank you loh buat firmannya. Tadi 4 Injil sinoptik apa? Mantap, masih inget ya berarti ya. Oke teman-teman, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yuk teman-teman, sekalian kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa.
Tuhan, kami telah memberi sedikit dari apa yang kami punya, kiranya Engkau dapat memberkati tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Dan kiranya persembahan kami dapat menjadi harum dan berkenan di hadapan Engkau. Inilah doa kami Bapa, terima kasih Tuhan, amin. Thank you, Kailin. Selanjutnya kita akan masuk ke warta. Wartanya akan disampaikan oleh Brian. Silakan. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Ya, jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Ini ngomong-ngomong ada dua kubu ya di ruangan ini ya. Ini cowok semua, cewek semua, lagi musuhan kah? Next time minggu depan kita mulai gabung-gabung ya, cewek sama cowok kita campur biar kita semakin kenal satu sama lain. Kalau ini kan cowok-cowok cuman kenalnya cowok-cowok, cewek-cewek cuman kenal cewek-cewek. Kalau gabung kan kita bisa saling kenal satu sama lain. Oke, next saya juga mengingetin bahwa minggu depan kita juga masih ada, setiap minggunya kita ada ibadah remaja dimulai pukul 10 yang akan dilakukan secara onsite maupun online. Kalau online ya lewat Zoom. Next, special thanks kepada Lause Ephraim yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan selalu berkati Lause dan juga keluarga. Untuk warta minggu depan, tema yang akan disampaikan adalah A Challenge to Disciple yang akan disampaikan oleh Evangelis Ana Susanti. Jadi bagi teman-teman untuk minggu depan diharapkan hadir ya. Reminder, we have morning devotion. Nah jadi setiap paginya seperti yang kalian sudah tahu, ini kayaknya udah diwartain setiap minggu. Harusnya udah pada tahu ya, jadi setiap paginya di grup WhatsApp Lause Tono, Lause Dian dan juga Lause Ephraim akan menyampaikan morning devotion. Jadi mari kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus dengan bersaat teduh pada pagi hari. Oke, next. Oh ya, jangan lupa juga follow sosial media Teens GKI Pinangsia. Untuk Instagram ini ada @pinangsians dan untuk di YouTube boleh subscribe di Teens GKI Pinangsia karena di YouTube ini ada tayangan ulang untuk setiap minggunya dan juga di YouTube ini ada program remaja yang dinamakan A Moment with God. Jadi teman-teman nanti setiap hari Kamisnya akan diupload sebuah renungan, jadi teman-teman bisa mendengarkannya di YouTube. Next. Pengumuman tambahan, jadi persembahan komisi remaja akan dilakukan dengan cara memasukkan amplop ke kotak persembahan. Jadi mulai minggu depan kita sudah menganjurkan teman-teman membawa uang persembahan. Jadi, tapi kalau emang terpaksa nggak bisa menggunakan QRIS juga nggak apa-apa. Oke, sekian untuk pengumuman minggu ini. Terima kasih. Oke, thank you Brian buat wartanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat dan doa penutup, kita sama-sama mau naikkan satu pujian doa Yabes. Teman-teman bangkit berdiri yuk. Kau memberkati aku berlimpah-limpah.
Teman-teman sekalian, kembali dalam setiap kehidupanmu, jadilah saksi Kristus. Hiduplah di dalam setiap kehidupanmu memperkatakan hal yang positif, dan jadilah saksi kebenarannya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.